Halo semua, aku Firna Rania Insyirah. Di video kali ini aku akan membahas mengenai pengujian sensoris, yaitu uji ranking. Nah, sebelumnya apa sih uji ranking itu? Uji ranking merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menentukan perbedaan berdasarkan atribut mutu pada produk. Uji ranking ini termasuk pengujian sensoris dengan kelompok uji skalar. Uji ranking akan mengurutkan intensitas mutu pada produk atau sampel berdasarkan atribut sensori tertentu. Nah, di video kali ini aku akan melakukan uji ranking dengan menggunakan 5 sampel, yaitu produk susu coklat dengan merek yang berbeda. Uji ranking ini menguji sampel berdasarkan pada atribut warna, rasa, aroma, dan tekstur menurut tingkat kesukaan, daya terima, atau keseluruhan. Uji ranking ini menggunakan sampel yaitu sebanyak 3-6. Jika sampel yang digunakan lebih dari 6, maka akan menyulitkan panelis karena panelis akan kesusahan dalam mengurutkan sampel berdasarkan atribut sensorinya. Nah, sampel-sampel pada uji ranking ini akan disajikan secara bersamaan. Kemudian panelis mengurutkan sampel dari peringkat 1 hingga peringkat 6. Pada sebagian pengujian sensoris, biasanya panelis yang akan diikutkan pada pengujian itu dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu dengan memberi kuesioner mengenai kesehatan dan kebiasaan makan. Selain itu, panelis juga diseleksi untuk menyaring ketajaman sensori panelis terhadap 5 rasa, yaitu manis, asin, asam, pahit, dan umami. Kegunaan uji ranking yaitu antara lain mengetahui produk kesukaan, mengetahui produk dengan intensitas mutu tinggi ke rendah, evaluasi pengembangan produk, dan untuk mengetahui formula produk yang terpilih. Uji ranking yang digunakan pada penelitian atau pengembangan produk biasanya perankingan dinilai berdasarkan pembobotan yang dibuat oleh peneliti. Pembobotan dari peneliti diterapkan pada keempat atribut sensori yang paling berpengaruh terhadap perbedaan perlakuan tiap formula, yaitu misalnya atribut tekstur 50%, atribut rasa 30%, warna 10%, dan aroma 10%. Uji ranking ini memiliki kelebihan yaitu dapat dilakukan dengan cepat dan sederhana. Selain itu, uji ranking juga cepat dalam menentukan kesukaan konsumen dengan membandingkan antar sampel. Uji ranking ini termasuk dalam pengujian subjektif karena atribut sensori pada produk diukur oleh panelis konsumen. Sehingga kelemahan dari uji ranking yaitu hasil pengujian ini bersifat subjektif. Hasil dari uji ranking ini akan berbeda-beda tiap panelis. Serta uji ranking ini juga menimbulkan panelis yang tidak konsisten terhadap penilaiannya karena panelis akan membanding-bandingkan antar sampel. Selain itu, kelemahan dari uji ranking ini yaitu mengabaikan tingkat perbedaan antar sampel. Hasil data dari uji ranking dapat dianalisis menggunakan statistik non-parametrik dengan uji Kruskal-Wallis pada aplikasi SPSS. Nah, setelah mengetahui apa itu uji ranking, langsung saja kita akan melakukan pengujian ranking untuk produk susu coklat dengan 5 merek yang berbeda, yaitu Ultramilk, Indomilk, Denko, Real Good, dan Frisian Flag. Dalam pengujian ini akan mengukur rasa kemanisan, aroma coklat, kekentalan, dan warna.
ranking untuk rasa kemanisan, yaitu urutannya adalah Real Good, Denko, Ultra Milk, Frisian Flag, dan Indomilk. Untuk aroma coklat urutannya Real Good, Frisian Flag, Ultra Milk, Indomilk, Denko. Untuk warna urutannya yaitu Real Good, Indomilk, Frisian Flag, Denko, Ultra Milk. Sedangkan untuk viskositas atau kekentalan urutannya yaitu Real Good, Frisian Flag, Ultra Milk, Denko, Indomilk. Nah, ini adalah formulir hasil uji ranking. Dalam atribut rasa kemanisan, sampel yang paling manis di antara 5 sampel yaitu merek Real Good. Rasa kemanisan pada susu coklat ini dipengaruhi oleh banyaknya gula atau sukrosa yang digunakan. Karena sukrosa akan memberikan rasa manis. Dalam susu coklat, kandungan coklat akan membuat rasa menjadi pahit. Nah, adanya gula atau sukrosa ini akan menekan rasa pahit itu dan kemudian memberikan rasa manis. Atribut sensori selanjutnya yaitu aroma coklat. Aroma coklat yang paling kuat merek Real Good, sedangkan aroma coklat yang paling lemah yaitu Denko. Aroma sendiri merupakan bau dari makanan yang menjadi respon ketika senyawa volatil dari makanan masuk ke hidung dan kemudian dirasakan oleh sistem olfaktori. Bau dari susu dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Yang paling mempengaruhi yaitu kandungan asam lemak dari susu sendiri. Nah, kandungan asam lemak ini dapat menyerap bau-bau seperti pada coklat sehingga menghasilkan aroma coklat. Susu sendiri memiliki bau yang lebih spesifik dan lebih rich karena adanya kandungan senyawa volatil dan kandungan lemak susu. Aroma coklat dipengaruhi oleh seberapa banyak bubuk coklat atau bubuk kokoa yang digunakan dalam minuman susu coklat. Kemudian atribut sensori selanjutnya yaitu kekentalan. Yang paling kental yaitu Real Good dan yang paling encer yaitu Indomilk. Tekstur merupakan hasil dari respon tactile sense terhadap bentuk rangsangan fisik ketika terjadi kontak antara bagian di dalam rongga mulut dan makanan. Tekstur dari makanan atau minuman ini mencangkup kekentalan atau viskositas. Kekentalan pada susu coklat ini dipengaruhi oleh padatan terlarut, seperti misalnya gula yang dapat menambah padatan terlarut. Selain itu, kekentalan juga dipengaruhi oleh kandungan globula lemak susu dan juga perlakuan panas seperti UHT atau ultra high temperature. Kekentalan ini akan mempengaruhi rasa, warna, dan aroma, dan juga kekentalan dapat merangsang sel reseptor olfaktori dan kelenjar air liur. Kemudian atribut sensori yang terakhir yaitu warna. Ini warna yang paling pekat yaitu sampel Real Good dan warna yang paling pudar yaitu Ultra Milk. Warna merupakan faktor mutu yang paling menarik perhatian dari konsumen. Warna akan memberikan kesan konsumen apakah makanan tersebut disukai atau tidak. Warna dari susu coklat ini dipengaruhi oleh perbandingan penggunaan bubuk kokoa dan susu di dalam susu coklat. Jika semakin banyak susu di dalam produk, maka warna yang dihasilkan akan semakin pudar. Perlakuan panas seperti UHT, sterilisasi atau pasteurisasi akan menyebabkan kandungan coklat cenderung mengendap. Saat dilakukan uji ranking, panelis diharuskan untuk meminum air putih setiap pergantian sampel untuk mencuci indera perasa. Segelas air minum digunakan sebagai penetral setelah melakukan evaluasi sensori. Selain itu, saat dilakukan uji ranking, sampel diberi kode 3 angka. Hal ini bertujuan agar merek tidak mempengaruhi pandangan terhadap penilaian panelis. Merek produk ini menghasilkan brand image terhadap
konsumen yang menjadi dasar keputusan pembelian produk berdasarkan kesan positif atau kesan negatif dari konsumen. Faktor yang mempengaruhi hasil uji ranking ini dapat juga menjadi faktor kesalahan, yaitu seperti misalnya faktor psikologis. Faktor kondisi psikologis yaitu diantaranya error of habituation. Hal ini di mana panelis memberi penilaian yang sama terhadap sampel karena sampel tidak memiliki perbedaan yang begitu besar. Kemudian ada error of expectation, logical error, dan error of central tendency, di mana panelis cenderung memberi nilai tengah. Faktor yang mempengaruhi hasil uji ranking, kondisi fisiologis panelis, kesehatan panelis, dan suasana. Saat pengujian uji sensoris disarankan agar suasana tetap kondusif, sehingga panelis dapat tetap fokus dan berkonsentrasi saat menilai sampel. Simpulan dari penjelasan yang udah aku jelaskan tadi yaitu uji ranking dilakukan dengan mengurutkan sampel sesuai pada tingkatan atribut sensori yang telah ditentukan. Dari uji ranking ini dapat diketahui sampel mana yang memiliki intensitas mutu tertinggi dan terendah dengan membanding-bandingkan sampel.